Episode ke-367. Beberapa buku kembali dihancurkan. Kemarahan Kinmu akhirnya mencapai puncaknya. Kaisar manusia leluhur pertama sama sekali tidak menghargai perjuangan para kaisar manusia terdahulu. Usaha kepala desa, kaisar manusia Kikang, dan para pendahulunya dihancurkan begitu saja, seolah-olah semua pengorbanan mereka tidak pernah berarti. Ki vital Kinmu bergetar hebat sebelum meledak. Ki vital berwarna merah berubah menjadi lautan darah. Di dalamnya, mayat para dewa dan iblis mengambang tanpa henti. Itulah bentuk kedua dari gambar pedang kepala desa pedang pendiri Kaisar Lautan Darah. Namun, pedang Kinmu berbeda dari milik kepala desa. Ia telah mengembangkan 18 bentuk pedang dan menggabungkannya ke dalam jurus ini, bukan hanya 14 bentuk. Meskipun suasana hatinya belum sedalam kepala desa dan masih memiliki beberapa kelemahan. Kekuatan pedangnya telah melampaui sang pencipta jurus tersebut. Begitu jurus itu dilepaskan, sosok kaisar manusia leluhur pertama bangkit dari lautan darah. Tebasan pedangnya membelah lautan tersebut dan membuka jalan baginya. Mayat para dewa dan iblis bergerak seperti tangan-tangan tak kasat mata, menerjang Kinmu dari segala arah. Bang! 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 Semburan darah menembus tubuh Kinmu. Ia terlempar mundur dan menghantam dinding Hall Human Emperor sebelum jatuh ke lantai. Naga Kilin menggeram marah dan langsung menerkam leluhur pertama. Leluhur pertama menggerakkan kelima jarinya. Run-run segera muncul dan membentuk segel rahasia sepanjang beberapa meter yang menutup mulut naga Kilin. Api Kilin yang hendak dimuntahkan langsung tertahan. Dengan satu sapuan lengan bajunya, tubuh naga Kilin terlempar menghantam dinding. Peti yang terbuka kemudian melesat maju dan hendak menelan leluhur pertama. Namun, pria itu hanya mengangkat kaki dan menendangnya. Peti tersebut terlempar ke arah naga Kilin yang masih meluncur turun dari dinding. Keduanya jatuh keluar dari Hall of Human Emperors dan berguling menuruni tangga. Leluhur pertama menatap Kinmu dengan dingin. Kau seharusnya sudah melihat kenyataannya sekarang. Tubuh yang kau banggakan, garis keturunan kaisar pendiri yang kau andalkan, semuanya hanya nama kosong. Ia mengangkat tangan. Sebuah rak buku terbang ke udara. Buku-buku di dalamnya berjatuhan, lalu dengan satu sapuan lengan bajunya, tulisan dan usaha para kaisar manusia terdahulu berubah menjadi kupu-kupu kertas. Ekspresinya tetap acuh tak acuh. Buku-buku ini sama seperti dirimu, tidak ada artinya. Seberapa keras pun kalian berusaha, hasilnya tetap sia-sia. Jati, mengapa terus berjuang? Mengapa mempertahankan impian yang konyol itu? Kinmu berdiri. 10 jarinya bergerak cepat, menekan luka-luka di tubuhnya untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu, ia kembali menerjang leluhur pertama. Jika kau tidak mampu melakukannya, bukan berarti aku juga tidak mampu. Segel, larangan, perbaikan, sungai, gunung, 5 kata muncul secara berurutan. Itulah mantra dengan kata-kata milik Kaisar Manusia Kungxian, teknik luar biasa yang mampu mengaktifkan 5 kata sekaligus. Kata sagel muncul di bawah kaki leluhur pertama. Kata larangan membungkus tubuhnya. Kata perbaikan muncul di hadapannya. Sementara kata sungai berubah seperti naga banjir yang melilit tubuhnya. Terakhir, kata gunung turun dari atas dan menekan kepalanya. Namun, kelima kata itu hancur satu demi satu. Leluhur pertama mengangkat telapak tangannya. Gerakannya seolah-olah membalikan langit dan bumi. Satu serangan langsung menghancurkan seluruh mantra Kinmu. Kinmu meraung. Tubuhnya bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Tendon-tendonnya seperti naga besar yang melilit tulang, sementara tulang punggungnya menyerupai naga sejati yang sedang melonjak. Tubuh Tuan Naga Sejati. Kinmu telah menyempurnakan teknik yang diperolehnya dari sarang naga sejati dan menggabungkannya dengan Overlord Badisri Elixir Teknik. Hasilnya membuat kekuatan tubuh jasmaninya mencapai tingkat yang belum pernah ia capai sebelumnya. Inilah seni surgawi tubuh jasmani terkuat miliknya. Tangan kanan Kinmu membawa kekuatan Yang, sedangkan tangan kirinya membawa kekuatan Yin. Kedua telapak tangannya bergerak bersamaan. Yin Yang Half Reversing Hand. Teknik itu berasal dari Kaisar Manusia leluhur ketiga. Leluhur ketiga hanya mengajarkan Kinmu bentuk dasar teknik tersebut, tetapi Kinmu telah memahami sendiri cara menumpuk kekuatan telapak tangan.
Kekuatan yin murni dan yang murni bertumpuk dalam satu serangan. Ketika keduanya meledak bersamaan, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Namun ledakan, tubuh Qin Mu kembali terlempar. Sebelum ia sempat melepaskan kekuatan sebenarnya, yin dan yang di dalam telapak tangannya telah dihancurkan oleh kekuatan leluhur pertama. Kaisar manusia leluhur ketiga juga gagal menggunakan teknik itu untuk mengalahkanku. Kau pun tidak akan berhasil. Leluhur pertama melancarkan serangan berikutnya. Qin Mu baru saja mendarat ketika gelombang kekuatan dari telapak tangan itu membuat tubuhnya kembali terangkat. Sebuah mudra menghantamnya hingga ia terjatuh ke tanah. Dentang, dua sinar cahaya surgawi melesat dari mata leluhur pertama. Kekuatan tatapannya begitu dahsyat hingga tanah di sekeliling Qin Mu terbakar. Qin Mu segera berguling dan bergerak cepat menghindarinya. Ia melesat mengelilingi aula, lalu mengarahkan mata surgawinya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan bertabrakan dengan tatapan leluhur pertama. Bang! Mata surgawi Qin Mu langsung kalah. Tubuhnya terhempas dan menghantam dinding. Leluhur pertama menarik kembali tatapannya. Kau sudah bertemu dengannya. Ia berjalan menuju rak buku milik leluhur ketiga dan mengambil sebuah buku. Itu teknik yang ia habiskan sepanjang hidupnya untuk menyempurnakan. Sekarang kau tahu sendiri betapa tidak bergunanya teknik tersebut. Ia merobek buku itu di hadapan Qin Mu. Buku ini bahkan tidak layak disimpan. Qin Mu meluncur turun dari dinding. Darah menetes dari sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi lawan yang benar-benar membuatnya menyadari betapa besarnya jarak kekuatan mereka. Leluhur pertama berada di ranah yang sama dengannya. Keduanya sama-sama menggunakan Seven Stars Divine Treasure. Namun, Seven Stars Divine Treasure Qin Mu telah menyatu dengan Six Directions Divine Treasure sehingga tidak memiliki penghalang antar ranah. Sebaliknya, harta surgawi leluhur pertama masih memiliki batas. Dalam hal ki vital, Qin Mu seharusnya jauh lebih unggul. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung, keunggulan itu sama sekali tidak terlihat. Leluhur pertama tidak memiliki kelemahan. Ia memang belum menggabungkan harta surgawinya, tetapi tubuh jasmaninya jauh melampaui Qin Mu. Ia benar-benar seperti dewa muda yang sempurna. Otot, kulit, rambut, tulang, tendon, hingga setiap bagian tubuhnya telah ditempa ke tingkat yang luar biasa. 5 organ dalam dan 6 organ tubuhnya juga berkembang dengan sempurna. Jantungnya memompa darah dengan kekuatan yang mengerikan, membuat ki dan darah mengalir ke seluruh tubuh dalam sekejap. Napasnya panjang dan stabil. Setiap tarikan napas membuat angin dan awan bergerak. Paru-parunya